persiapan upacara HUT RI yang ke-78 diselenggarakan di depan kantor Sekda Balai Kota ya, karena emang Wingkal dan Brigif bisa langsung menyesuaikan Pak, tidak ada, bisa menyesuaikan langsung ke belum lapangan. selesai ya, sehingga dialihkan dulu. Sekali lagi saya bacakan untuk yang dari kanan, paling kanan pasukan kompi gabungan PAMA, kompi 2 terdiri dari Pluton Brigif, Pluton Kodim, Pluton Wingkal, Pluton Polres. Lanjut sebelah kirinya Pluton PP, Polisi Pamong Praja, ulangi, Pluton Dinas Perhubungan, Pluton BPBD, Pluton Lapas. Pejabat sudah berhadir di sini. Lanjut sebelah kirinya kompi gabungan ASN, sebelah kirinya kompi gabungan Ormas, dan paling kiri Pak gabungan pelajar. Jadi yang pelajar SMA Pramuka di sebelah paling kiri pasukan. Terima kasih. Dengan tiga mengurangi rasa hormat untuk berkenan menempati tempat yang telah disediakan di samping pasukan pada area karpet merah. Perlu kami informasikan, selain petugas dokumentasi dari Dinas Kominfo dan protokol untuk berkenan agar tidak memasuki area upacara ketika kegiatan sedang. Ada TNI Polri, Satpol PP, Disub, BPBD. Udah pakai jas. Orang mah aing cerita pakai jas. Sebagai perwira upacara, Letda ADN Info, Jabatan Satuan Unit Kerja, Pekas Lanut Wiryadinata. Cadangan perwira upacara, Letu Lek Jarwo, Jabatan Satuan Unit Kerja, Kasubsi PLLU Lanut Wiryadinata. Komandan upacara, Kapten Sus Bagus Suprihendra, Jabatan Satuan Unit Kerja, Kaintel Lanut Wiryadinata. Cadangan Komandan Upacara, Kapten Kes Iwan Gunawan, Jabatan Satuan Unit Kerja, Kasih Dijas Lanut Wiryadinata. Pembaca teks proklamasi, Haji Aslim SH MSI, Jabatan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Pembaca teks Pancasila, AKBP SY Jainal Abidin SIK, Jabatan Kapolres Tasikmalaya Kota. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kolonel Kal Bambang Witono, Jabatan Komandan Wing Pendidikan 600 Pembekalan. Pembaca doa, Dr. Haji Supriyana MPD, Jabatan Kepala Komandan Kota Tasikmalaya. Dalam pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Tasikmalaya dengan jumlah 25 orang terdiri dari kelompok 17 dan kelompok 8. Sebagai pasukan pengawal Paskibraka berasal dari personil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanut Wiryadinata dengan Komandan Paskibraka Letda Lek Yaya, Jabatan Kasenkom Lanut Wiryadinata. Cadangan Komandan Paskibraka Letda Kal Eko Purwoko, Jabatan Kasih Bamin Lanut Wiryadinata. Kelompok musik Rasik Marching Band dengan konduktor Intan Cantikasari, Sase. Dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
Pengibaran Sang Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Kota Tasikmalaya dipimpin Komandan Upacara. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri.
putih. Hormat senjata. Pengibaran bendera telah selesai. Alhamdulillah, walaupun di situasi hujan nih, para peserta upacara masih semangat ya, diguyur hujan nih Kota Tasik. Ibu mulai kedinginan, kehujanan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 'Persatuan Indonesia'.
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Komandan Wing Pendidikan 600 Pembekalan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang bahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berketuhanan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Tanda kebesaran buka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
TK tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. 115 TK tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Daftar pegawai negeri sipil yang memperoleh tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya Presiden Republik Indonesia. Nomor urut 21.077. Nama: Ucu Anwar Surahman SPD MPD NIP 1965 1122 19803 1005. Pangkat jabatan Pembina tingkat 1, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Satya Lancana Karya Satya yang diperoleh 30 tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Sampai. Yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya periode sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2022. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tasikmalaya beserta istri, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, pimpinan instansi vertikal di wilayah Kota Tasikmalaya, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan OJK, serta pimpinan BUMN, BUMD di wilayah Kota Tasikmalaya, bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Merdeka dalam artian merdeka dari segala bentuk penjajahan dari bangsa lain dan bebas mengatur nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain. Dan kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk membangun bangsanya sendiri guna menciptakan pemerintahan yang berdaulat, mengayomi, melindungi, mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak terasa sudah 78 tahun lamanya Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Indonesia menjadi negara yang merdeka sepenuhnya. Tema peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan diambil pada tahun ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Melalui tema tersebut diharapkan mampu memberikan semangat bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama berjuang menjaga keberlanjutan pembangunan, menjaga
semangat estafet, dan semangat untuk terus maju. Tema ini juga menunjukkan spirit bagi bangsa Indonesia untuk bergerak maju dan berkolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula perlu kami sampaikan bahwa perkembangan Kota Tasikmalaya ke depan menghadapi tantangan yang cukup berat, terlebih dalam menurunkan angka kemiskinan yang sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 13,13% dikarenakan pandemi COVID-19. Namun, seiring berjalannya waktu, angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 12,72%. Keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut bukan semata-mata keberhasilan pemerintah, namun hal ini merupakan perjuangan bersama segenap masyarakat Kota Tasikmalaya. Selain angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, persoalan stunting sampai saat ini masih menjadi ancaman. Indeks pembangunan manusia tahun 2022 sebesar 73,38 poin. Di antaranya indeks pendidikan, yakni 69,18 poin, rata-rata lama sekolah menjadi 9,53 tahun, harapan lama sekolah menjadi 13,47 tahun. Indeks kesehatan menjadi 80,97 poin, umur harapan hidup menjadi 72,63 tahun, serta indeks daya beli menjadi 71,85 poin, dan pembentukan pengeluaran per kapita menjadi 10,57 juta rupiah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,01% mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang tercatat 3,57%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 tercatat 6,62%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 7,66%. Inflasi tercatat 6,65%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 1,17%, yang disebabkan karena tensi geopolitik dan kenaikan harga BBM. Diantaranya penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Kota Informatif Jawa Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, penghargaan Anugerah Meritokrasi KSN kategori baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Yang keempat, terbaik ketiga, apresiasi Jawara Ekonomi Digital atau AJED pada kegiatan West Java Annual Meeting dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kelima, penghargaan Universal Head Corporates atau UHC Award tahun 2023 dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami informasikan sampai dengan saat ini capaian UHC di Kota Tasikmalaya berada di 98,65%. Yang artinya hampir seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya telah memiliki jaminan kesehatan. Hanya tinggal sisa dari 98,65% tersebut. Setidaknya 1,4% yang belum ter-coverage. Yang keenam, penghargaan APBD Award tahun 2023. Peringkat keempat, realisasi belanja daerah tertinggi kategori kota dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bagi kita semua. Peserta upacara hadirin yang berbahagia, selanjutnya perlu kami informasikan kepada seluruh warga Kota Tasikmalaya dan seluruh masyarakat bahwa upaya untuk mempermudah penyelesaian permasalahan sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Tasikmalaya telah merancang beberapa program-program yang didukung dengan beberapa teknologi informasi, antaranya aplikasi kelurahan on mobile atau PLO yang di dalamnya terdapat 3 fitur, yakni dashboard potensi kelurahan, eksekutif dashboard, serta WhatsApp layanan informasi kebutuhan layanan, sehingga layanan publik bisa langsung dari rumah dan dilakukan oleh seluruh kantor-kantor kelurahan. Dalam aplikasi kelurahan mobile juga terdapat data masyarakat miskin yang sesuai dengan nama dan alamatnya, by name, by address, by location, by koordinat. Existing semua masyarakat terdata untuk itu. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Forkopimda dan seluruh masyarakat bisa mengoptimalkan, memfokuskan penanganan kemiskinan dengan data-data yang akurat tersebut. Yang kedua, program One ASN One Anak Stunting
yang merupakan program orang tua asuh bagi anak stunting yang dilakukan oleh para ASN guna mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kota Tasikmalaya. Program ini dilakukan dengan cara menugaskan setiap ASN untuk memberikan intervensi langsung kepada 1.730 anak stunting. Dan alhamdulillah sampai dengan bulan Agustus 2023 jumlah tersebut telah berkurang sebanyak 845 anak stunting. Selanjutnya, lebih mengoptimalkan percepatan penurunan stunting, pemerintah Kota Tasikmalaya bersama dengan stakeholder terkait sedang merancang sebuah program yang diberi nama Dapur Masyarakat Khusus untuk Anak Stunting atau disingkat dengan Damaskus, yang bertujuan untuk memberikan makanan tambahan kepada anak stunting kepada seluruh aparat segenap masyarakat Kota Tasikmalaya, terlebih kepada pendiri, wali kota dan wakil wali kota terdahulu, yakni almarhum Bapak Dr. Haji Pupun Bunyamin, Bapak Haji Dr. Haji Sarif Hidayat MSI, Bapak Dr. Haji Budi Budiman, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf, dan Bapak Insinyur Haji Dede Sudrajat MP. Kebetulan beliau hadir di sini, serta seluruh pihak yang terlibat dan telah berkontribusi demi kemajuan Kota Tasikmalaya. Hakikatnya seorang pemimpin itu adalah melanjutkan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, capaian apa yang didapat saat ini tidak terlepas dari capaian-capaian dari wali kota yang sebelumnya. Oleh karena itu, mari berikan aplaus yang setinggi sebesar-besarnya kepada wali kota yang telah terdahulu. Semoga jerih payah beliau, keringat maupun pikiran yang sudah diberikan bisa menjadi berkah untuk pribadi, keluarga maupun Kota Tasikmalaya yang kita cintai ini. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya, marilah kita isi kemerdekaan dengan menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhirnya, mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala upaya yang telah, sedang, dan akan kita laksanakan. Semoga setiap langkah senantiasa mendapatkan bimbingan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami semua menyanjungnya dengan segala puji sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya karunia nikmat kemerdekaan ke-78 negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat dan berkahmu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak-Mu untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, menggunakan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyatukan, hindarkan kami dari semoga dalam ridho-Mu pemimpin dan berikhtiar untuk membangun bangsa bahu-membahu, semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Mimbar upacara menuju tenda tamu undangan. Hadirin tamu undangan disilakan duduk kembali. Sesuaikan rencana selanjutnya. Jalan. Mohon izin pasukan saya dulu. Paling besok itu. Di mana itu? Saya ramai. Oke, nanti setelah steril semua Kemiluannya Lihat dulu waktu Pak soalnya. Izin persiapan. Tiga, ke 1, 2, 3. Ke mengepal. Persiapan 1, 2, 3. yang pasti berapa tangan dulu, pasti berapa tangan dulu. Aman, solusinya aman Pak. Mga Pasko, mga Pasko, tulungan aja. Sering banget pakai HP Bu. Aja biar ada yang lihat. Bapak-bapak mana lagi?